Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Jika punya 100.000 lembar saham ASII, saham non-bank paling masuk akal, yang harganya sudah turun di atas 45%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya sudah coba buat simulasi sederhana bagaimana jika kita memiliki 100.000 lembar saham Astra International. Kenapa saham ini menarik untuk dianalisa? Kamu bisa nonton videonya pada akhir pembahasan video ini. Tapi untuk pertama ini kita akan melihat dulu terkait penurunan harga sahamnya dan simulasi untuk dividen yang balik modal berapa persen. Nah, dengan harga tertinggi di angka 9.350, apabila memiliki 100.000 lembar saham, artinya kita mengeluarkan dana 935 juta. Dan saya gunakan harga rata-rata misalkan Rp5.000. Artinya dana kita sudah menjadi 500.000. Dengan kata lain, sudah turun 46,5% atau 435 juta dari harga tertingginya. Ingat, kita menggunakan angka yang konservatif karena menggunakan angka tertinggi yaitu 9.350. Nah, kemudian mari kita lihat simulasi terkait pembagian dividen yang sudah dibagikan oleh perusahaan ini setidaknya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi datanya karena bisa saja salah input atau salah hitung. Berdasarkan rekapan yang saya buat ini, Astra International konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dalam periode waktu yang panjang. Nah, dengan data ini, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, untuk payment date-nya, sekali lagi, untuk payment date-nya, maka dividen per share-nya secara total berjumlah sekitar 2.720. Bisa kamu lihat di sini untuk rincian dividen per tahun berdasarkan data payment date-nya. Di tahun 2015, 216. Turun menjadi 168 di tahun 2016, tetap 168 di tahun 2017, naik menjadi 190 di tahun 2018, naik lagi menjadi 211, turun menjadi 184, turun lagi menjadi 132, naik menjadi 282, naik signifikan menjadi 650, dan turun 519. Kita tunggu saja untuk di tahun 2025 bagaimana kinerja dividen saham Astra International ini. Mengingat mungkin saja akan terjadi penurunan, tapi untuk pastinya kita harus menunggu hasil RUPS yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan. Nah, tentu saja diharapkan apapun keputusannya dapat menguntungkan banyak pihak, terutama pemegang saham yang memiliki saham ini, terutama pada harga yang cukup di atas. Karena salah satu hal yang bisa diharapkan oleh pemegang saham yang membeli saham Astra di atas angka 6 ribuan, tentu saja adalah dari sisi dividennya, di mana mereka mengharapkan pembagian dividen yang cukup menarik. Nah, apabila kita memasukkan unsur dividen sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, maka total dividennya adalah 2.720 yang jika dikalikan 100.000 lembar saham akan berjumlah 272 juta rupiah. Itu artinya apabila diasumsikan membeli di harga tertingginya di angka 9.350, modal awal kita yang tadinya 935 juta memang berkurang menjadi 500 juta dengan harga saham Rp5.000. Dengan kata lain, turun 435. Tapi dengan adanya dividen yang diterima, otomatis kerugiannya menjadi berkurang, tersisa 163 juta jika mengurangi dengan dividen yang sudah diterima. Dengan kata lain, dari harga modal awal di angka 9.350, sudah balik modal sekitar 29,09% tanpa peduli harga saham akan naik atau turun. Nah, memang dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham mengalami penurunan dan jumlah floating loss belum sebanding dengan dividen yang kita terima. Artinya, tetap saja secara net masih mengalami floating loss. Tapi setidaknya dengan dividen yang rutin diterima ini bisa mengurangi jumlah floating loss yang dimiliki. Selain itu, saya juga menggunakan asumsi dengan harga tertingginya yaitu di angka 9.350. Tentu saja kamu yang membeli saham ini mungkin harga rata-ratanya tidak setinggi harga 9.350. Sehingga diharapkan hal ini bisa lebih konservatif. Tapi kembali lagi, bagaimana ke depannya tentang saham Astra International? Menurut saya pribadi, Astra International merupakan salah satu saham non-banks terbaik di Indonesia. Setidaknya berdasarkan data hingga tahun 2024. Kedepannya tentu kamu harus terus update tentang kinerja terbarunya. Apakah kinerja perusahaan meningkat tetap atau mengalami penurunan? Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan, bagaimana prospek dividen yang ke depan, dan lain sebagainya. Semua hal itu harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan ingin average down, hold, atau cut loss saham ini.
Dan sebagai informasi, saya juga sudah sempat membuat video yang berkaitan dengan Astra International, yang silahkan kamu tonton agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga video ini bermanfaat, dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Selalu disclaimer on. Pada video kali ini, saya khusus akan membahas saham Astra International atau dengan kode ASII. Jika kamu lihat di sini, dalam waktu 3 tahun terakhir, harganya turun 15%, dan saat video ini dibuat ditutup pada angka 4.930, dan selama tahun 2025 ini masih naik tipis sekitar 0,61%. Nah, lebih khusus kita akan membahas 7 hal yang berkaitan dengan saham Astra International ini. Mari kita bahas satu persatu dan silakan kamu simak untuk jadi pertimbangan apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Poin yang pertama adalah terkait valuasi yang masuk akal dan laba yang besar. Apabila kamu melakukan screening berdasarkan 2 kriteria ini saja, yaitu net income di atas 20 triliun dan memiliki PBV di bawah 1 kali, maka dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kamu hanya akan menemukan 2 nama saham saja. Yang pertama adalah Astra International dengan laba 34 triliun, dan yang kedua adalah ADRO dengan laba 22 triliun rupiah. Dan sebagai informasi, saat video ini dibuat, ada beberapa perusahaan yang belum menerbitkan laporan keuangan Q4-nya, sehingga mungkin saja ada kemungkinan juga ke depannya akan mengalami perubahan. Nah, selain net income, kita bisa lihat dari aspek PBV-nya juga. ASII memiliki PBV 0,94 kali dan ADRO memiliki PBV 0,77 kali. Artinya hanya 2 saham ini yang memenuhi kriteria saat video ini dibuat. Nah, ini merupakan salah satu pertimbangan yang bisa kamu analisa apabila kamu melihat saham yang menghasilkan laba besar tapi memiliki PBV yang rendah. Dan sebagai informasi juga, dengan mempertimbangkan ADRO melakukan pemisahan lini bisnis pada tahun 2024, artinya hanya ada satu saham yang memenuhi kriteria pada saat video ini dibuat di tahun 2025, yaitu Astra International. Alasan kedua terkait saham Astra International ini adalah dari sisi dividen, di mana mereka konsisten membagi dividen, biasanya 2 kali dalam 1 tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir ini, angka dividen yieldnya cenderung besar. Kita lihat sekilas di sini. Ini merupakan historical data pembagian dividen Astra International sejak tahun 2009. Bisa kamu lihat, tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka terus konsisten membagi dividen. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, angka dividen per share yang dibagikan cukup besar sehingga berpengaruh pada dividen yield yang lebih tinggi. Alasannya sederhana, karena dividen per share-nya besar dan harga sahamnya mengalami penurunan. Jika kamu lihat pada saat video ini dibuat, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, tercatat Astra International ini memiliki potensi dividen yield hingga 10,53%. Tapi ingat, ini mengacu pada dividen per share yang dibagikan di tahun 2024. Untuk tahun 2025, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Dengar-dengar ada terjadi penurunan untuk angka dividen per share di tahun 2025. Tapi untuk angka pastinya, kita tunggu saja hasil RUPS nanti seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa Astra International menawarkan konsistensi dividen kepada pemegang saham dengan angka dividen per share yang cukup menarik. Entah itu dari sisi nominal ataupun dari sisi persentase dividen yieldnya. Poin ketiga adalah memiliki banyak lini bisnis. Jika kamu melihat sekilas, mungkin Astra International ini hanya identik dengan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif alias penjualan mobil dan lain sebagainya. Tapi jika kamu melihat lebih jauh, grup Astra ini sebenarnya salah satu grup yang memiliki banyak sekali lini bisnis. Nah, berdasarkan data profil yang kamu bisa lihat di aplikasi Stockbit ini, dicantumkan seperti ini. Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra International. Berbagai produk yang dihasilkan antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor. Senantiasa diekspor hingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbang devisa. Nah, dari satu statement ini saja kamu bisa melihat berbagai lini bisnis yang dimiliki oleh perusahaan ini. Entah itu penjualan sepeda motor, mobil, layanan pembiayaan, perbankan,
alat berat, kendaraan komersil, dan masih banyak lagi. Intinya grup Astra ini memiliki banyak lini bisnis, sehingga apabila ada satu lini bisnis yang mengalami penurunan, lini bisnis yang lain bisa mendongkrak pendapatan maupun laba perusahaan ini secara keseluruhan. Tapi hal ini sebenarnya memiliki poin plus dan minus. Poin plusnya seperti yang saya katakan tadi, tapi poin minusnya apabila terlalu banyak lini bisnisnya, jika ada satu lini bisnis yang berpengaruh signifikan dan mengalami penurunan, tentu juga hal itu akan berpengaruh terhadap grup Astra secara keseluruhan. Tentu saja untuk menganalisa lini bisnisnya, kamu tidak perlu melihat satu persatu, tapi lihat saja beberapa lini bisnis yang mendominasi pendapatan dan mendominasi laporan keuangan ini perusahaan dengan signifikan. Contohnya seperti otomotif, pertambangan, dan lain sebagainya. Poin keempat adalah salah satu saham non-bank yang memiliki laba terbesar di Indonesia. Nah, mengacu pada data yang kita tampilkan tadi, apabila kita melakukan screening saham-saham yang menghasilkan net income di atas 20 triliun di Indonesia, maka kamu hanya akan menemukan beberapa nama saham seperti BRI, Mandiri, BCA, Astra, ADRO, dan BBNI. Dari beberapa saham ini kamu tentu sudah tahu bahwa BRI, Mandiri, BCA, dan BNI merupakan saham perbankan. Dan hanya ada dua saham non-bank, yaitu Astra International dan Adaro. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hanya Astra International yang memenuhi klasifikasi saat video ini dibuat dengan mencapai laba besar yang sangat tinggi dan merupakan saham non-bank di Indonesia. Poin kelima, harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka 4.930. Dan jika kamu melihat grafik ini, harga sahamnya mirip seperti harga saham di tahun 2020, bahkan sempat menyentuh angka di harga saham tahun 2015 dan seterusnya. Nah, dari grafik ini saja kamu bisa lihat bahwa dalam jangka panjang, memang dalam beberapa tahun ini harga saham Astra mengalami penurunan. Dari yang awalnya sempat menyentuh angka 9 ribuan, kini hanya tersisa di angka 4.930. Itu artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan artinya apabila kedepannya ada potensi kenaikan harga saham, bisa kita lihat bahwa potensi kenaikannya cukup lebar. Apalagi jika mempertimbangkan dengan kinerja Astra International di tahun 2024. Meski begitu, ini masih hanya sebagai simulasi saja. Bisa jadi benar, bisa juga salah. Mengingat kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Apabila kinerjanya dapat terus tumbuh, artinya bisa saja harganya bisa naik. Tapi sebaliknya, apabila ternyata kinerjanya mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan harganya bisa turun lebih dalam lagi. Nah, selain dari sisi harga saham, kita juga bisa melihat dari sisi valuasi PBV-nya. Rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 1,94 kali dan kini hanya 0,94 kali. Artinya, PBV-nya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah Astra International dalam 10 tahun terakhir ini. Sekarang kamu bandingkan dengan pencapaian laba yang berhasil mereka capai. Ini juga masuk kepada poin selanjutnya, di mana labanya masih tumbuh di tahun 2024 alias poin ke-6. Pada tahun 2024, laba Astra adalah 34 triliun rupiah. Laba ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Mari kita lihat histori laba Astra International setidaknya sejak tahun 2015. Ternyata laba di tahun 2024 ini menjadi laba tertinggi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu artinya Astra masih mencatatkan kinerja yang sangat memuaskan di tahun 2024 ini dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki, tapi juga tentu saja ada kekurangannya. Dan kamu silahkan pertimbangkan sendiri. Harga sahamnya turun, PBV-nya sudah di bawah 1, di bawah rata-rata historical PBV, memiliki dividen yang baik, dan mereka masih mampu mencetak kenaikan laba di tahun 2024. Apakah itu merupakan peluang atau itu merupakan sesuatu yang harus kamu waspadai? Dan poin terakhir, punya gedung atau tower yang megah. Sebenarnya ini hanya merupakan poin tambahan. Apabila kamu melihat di YouTube atau berbagai media sosial, kamu bisa melihat bahwa Astra International ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tower megah di Jakarta. Kamu bisa lihat untuk kantor pusat Astra International yang berdiri dengan berbagai fasilitas dan kemewahan yang ada. Memang sebenarnya hal ini tidak serta-merta berpengaruh kepada analisa kita. Tapi seperti yang sudah saya pernah bahas sebelumnya, dengan melihat kondisi seperti ini, kamu tentu akan memiliki psikologi yang lebih tenang apabila harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena perusahaan ini memiliki lini bisnis yang banyak, bisnisnya beroperasi di mana-mana, memiliki tower yang sangat megah, dan hal itu tentu saja bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan ini sendiri. Artinya kita tidak hanya mengontrol dari sisi logika kita, tapi kita juga bisa mengontrol dari sisi psikologi kita, agar supaya setiap keputusan yang kita ambil bisa lebih akurat
dan bisa membuat psikologi kita tentu menjadi tenang, terlebih apabila harga sahamnya mengalami penurunan. Nah, dengan berbagai poin yang saya bahas tadi, menurut kamu bagaimana? Apakah Astra International ini layak di average down atau tidak? Menurut saya pribadi, ingat ini hanya menurut saya pribadi, bukan rekomendasi dan juga bukan sebagai jaminan untuk ajakan jual dan beli. Astra International saat video ini dibuat berdasarkan kinerja per tahun 2024 sebenarnya masih cukup menarik untuk dilakukan pembelian dan dilakukan analisa lebih lanjut. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Mungkin saja pendapat saya bisa salah dan mungkin saja kamu bisa rugi jika membeli saham ini. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Jadi pastikan kamu menganalisa lebih jauh sebelum mengambil keputusan. Silakan beli jika kamu suka, silakan jual jika kamu tidak suka, atau silakan hold jika kamu masih memiliki berbagai pertimbangan. Semuanya tergantung kepada keputusan dan keyakinan kamu masing-masing. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.